Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah Jalla Jalaluh meridhain kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibbati fillah, bicara dakwah di era milenial yang tadi mungkin akan menjadi tema kita pada pagi hari ini. Ana hanya ingin mengingatkan bahwa tantangan dakwah itu dari dulu sampai sekarang tetap sama. Tidak ada yang berubah. Yang berubah hanya medianya. Yang berubah hanya sarananya. Kalau kita lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada nabinya, yang hari ini kita akan berbincang tentang cinta kepadanya. Allah mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wa la tasta'jil lahum." 950 tahun, dan tantangan dakwah Nabi pemuka qabilah, para yang internal keluarga sendiri. Siapa? Anak. Baik, kemudian kalau kita melihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, apakah berubah tantangan yang dihadapi Nabi Ibrahim? Kurang lebih sama. Namrud, penguasa yang zalim, bersama tokoh-tokoh di masyarakat. Kemudian yang internal siapa? Ayahnya sendiri, bapaknya sendiri. Bagaimana ayahnya mengatakan kepada putranya, "La illam tantahi ya Ibrahim la arjumanna wahjurni maliya." Kalau engkau enggak berhenti berdakwah, enggak berhenti menyampaikan agama ini kepada aku akan memakimu atau merajammu. Engkau tinggalkan aku, sudah enggak usah dakwah-dakwah lagi. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam? Subhanallah. Nabi Musa yang diasuh oleh Fir'aun. Diasuh oleh Fir'aun. Hidup di dalam istana Fir'aun selama 30 tahun. Yang akhirnya beliau harus meninggalkan Mesir. Harus mempersiapkan diri. Ini para dai kadangkala kalau bicara faktor internal yang menjadi tantangan dakwah dia adalah diri dia sendiri, sikap dan karakter dia. Nabi Musa selama 30 tahun hidup di istana Fir'aun. Yang mau tidak mau, lingkungan itu akan mempengaruhi. Oleh karena itu akhirnya Nabi Musa harus mengembala kambing selama berapa tahun? 10 tahun. Agar beliau siap
untuk kembali ke Mesir berdakwah. Tantangannya tetap penguasa yang zalim, Fir'aun, Haman, pejabat negara, tangan kanannya Fir'aun, orang-orang kaya, ada yang namanya Qarun. Tantangan dari dalam sendiri, ada model-model Samiri yang dia umatnya Nabi Musa alaihissalam. Tapi bagaimana dia berusaha untuk merusak ini dakwah dari dalam sendiri. Dan bagaimana Nabi Isa alaihissalam yang termasuk ulul azmi minar rusul, yang akhirnya beliau diangkat oleh Allah Azza wa Jal, ya, karena dikejar-kejar atas hasutan bangsanya sendiri, Yahud, Bani Israel, yang mereka bersama Nabi Isa alaihissalam adalah satu bangsa, dengan menghasut pemerintah yang zalim juga, agar bagaimana dakwah ini dilarang, diboikot. Tapi jamaah rahimakumullah, innallaha nasiru dini, Allah akan menolong agamanya. Itu satu hal yang pasti. Makanya Allah perintahkan Nabi kita alaihi salatu wassalam untuk seperti sabarnya ulul azmi minar rusul. Padahal Nabi kita juga termasuk ulul azmi minar rusul, bahkan beliau yang paling mulia. Bagaimana tantangan dakwah Nabi alaihi salatu wassalam? Allahu Akbar. Kalau faktor eksternal kita tahu semua. Faktor membuat orang-orang yang sedang duduk terkena debu tersebut. Ini pemimpin orang-orang munafikin mengatakan, laqad ghabbara alaina ibn Abi Kabsha. Ini ibn Abi Kabsha, anaknya Abu Kabsha. Pegang di sini. Antum lihat anak ini ada berapa mikrofon? Ada 4 jemaah. Kenapa harus 4? 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa harus? Kenapa tidak cukup 1 mic? Ada apa sama kita? Itu tantangan dakwah. Terkadang kita ingin menyatakan bahwa diri kita ada. Anda nggak tahu apakah mic ini tanda eksistensi yang punya mic. Di beberapa masjid kajian itu kadangkala harus 7 mic. Kenapa aktivis dakwah ini kok ribut sama mic? Ustadznya nggak dikasih 1 mic aja kayak gini. Itu tantangan yang berkaitan dengan hati kita. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan petunjuk kepada kita jemaah, dan jalan dakwah ini mengantarkan kita ke surga Allah Azza wa Jalla. Jangan berpikir kalau sudah semangat berdakwah setannya nggak gangguin kita. Setannya pensiun, nggak ada setan pensiun. Cuma cara dan metodenya berubah. Kalau nggak syahwat, syubhat, dan itu akan terus ada. Taib ahibati fillah, bicara cinta kepada Nabi alaihi salatu wassalam, yang setiap hari kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu wajib. Sebuah syarat wajib yang menunjukkan keabsahan cinta seorang hamba. Tanpa cinta kepada Nabi alaihi salatu wassalam, iman kita hanya isapan jempol. InsyaAllah semua yang hadir di sini, bahkan 87,1% penduduk negeri ini,
KTP-nya tertulis Islam. Tapi apakah mereka cinta kepada Nabi alaihi salatu wassalam? Wallahu a'lam. Akan datang peristiwa-peristiwa yang menyingkap kebenaran iman manusia. Dan aku lebih dia cintai daripada dirinya, daripada hartanya, daripada anaknya, dan daripada seluruh umat manusia. Biasanya kalau bicara cinta ini akan tampak ketika kita dikasih pilihan. Pilihannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau orang tua. Pilihannya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam atau pekerjaan dia. Yang sebagian orang di masa sekarang ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Akan ada satu masa di mana orang itu paginya masih Islam, paginya ikut kajian bersama kita, agama. Untuk apa? Untuk mendapatkan sedikit kenikmatan dunia. Kalau menjual agama dapat Pakuwon City, pantas nggak jam? Pantas. Sedikit. Oke, menjual agamanya tapi dapat Surabaya. Surabaya jadi milik dia. Banyak apa? NKRI dapat Indonesia jadi milik dia. Sedikit. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udha, ma saqa minha kafiran syarbata ma." Andai kata dunia ini ada nilainya di sisi Allah seperti satu sayap nyamuk. Satu sayap nyamuk. Bukan seperti nyamuk. Seperti satu sayap nyamuk. Allah nggak akan kasih orang kafir seteguk air. Dunia dan isinya ini tidak lebih dari satu sayap. Maka bagaimana orang yang menjual agamanya untuk mendapatkan dunia ini? Khasirat dunia wal akhir. Dia akan merugi dunia dan rugi akhirat. Ahibati fillah. Kalau bicara bukti cinta kita kepada Nabi SAW, jangan bertanya kenapa kita harus cinta kepada Nabi SAW. Itu bab lain lagi. Orang itu mencintai orang lain karena apa? Karena orang itu baik atau karena orang itu indah. Biasanya dua hal. Dan kedua hal ini terkumpul di diri Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau bicara baik, ingat, surga itu nggak akan dibuka kecuali Nabi alaihi salatu wassalam yang membukakan. Nggak bakal. Bagaimana nanti orang-orang di padang mahsyar setelah mereka melewatin sirat yang berada di atas neraka jahanam, kemudian mereka ditahan di jisir, di jembatan lagi yang bersambung dengan pintu surga. Akhirnya mereka berdesak-desakan di pintu surga. Mereka minta masuk, nggak ada yang dibukai. Sampai datang baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Beliau memegang itu besi untuk mengetuk pintu surga. Diketuk sama Nabi SAW. Fa'uqa'ki uba'bal jannah. Lalu ada yang bersuara dari dalam sana. Man? Siapa yang ketuk-ketuk pintu itu? Qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata malaikat? Aku diperintahkan untuk tidak membukakan pintu ini kecuali buat engkau dulu. Sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita tidak akan cinta kepada beliau alaihi salatu wassalam?
yang beliau sepanjang hidupnya berdakwah dan selalu ingat dengan kita. Beliau punya doa mustajab. Beliau tidak pakai di dunia ini. Yang semua nabi memakai doa mereka di dunia, kecuali Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Beliau simpan doa mustajabnya itu syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, untuk memberikan syafaat kepada umatku pada hari kiamat. Beliau lebih harus kita cintai daripada orang tua kita. Kalau bicara indah, maka tidak ada mata yang pernah melihat yang lebih indah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada wanita yang pernah melahirkan seorang yang lebih tampan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau seakan-akan diciptakan tanpa ada kekurangan sedikit pun alaihi salatu wassalam. Tapi bukti yang pertama akan cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang sebenarnya merupakan konsekuensi dari syahadat kita. Kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi buktinya kita harus lebih mengutamakan Nabi sallallahu alaihi wasallam atas siapapun di muka bumi. Baik itu ucapannya, baik itu perintahnya, baik itu larangannya. Kata Allah Jalla Jalaluh di surat Al-Hujurat ayat 1, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita ini ngaku beriman. Dengarkan firman Allah. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kalau engkau mendengar panggilan Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, fa'ar'iha sam'ak, pasang kuping, rungokno. Sebagian kita dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, ngomong dewe, sibuk dengan handphonenya, balas WhatsApp, mikir engkau sarapan opo. Dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, pasang telinga. Kalau beriman, karena panggilan ini khusus. Yang gak beriman gak usah dengarkan. Ini panggilan untuk yang beriman. Karena di dalam panggilan itu ada kebaikan yang Allah hendak sampaikan, atau ada bahaya yang Allah hendak peringatkan. Di ayat ini Allah mengatakan la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Jangan. Kalian itu mengikuti. Ikuti Allah dan Rasulnya. Wattaqullah. Bertakwalah kepada Allah Azza wa Jal. Innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah mendengar dan maha mengetahui. Ahibati fillah, banyak godaan di muka bumi ini yang terkadang membuat kita mengesampingkan Allah dan Rasul. Iya. Karena kaitannya dengan urusan rizki, urusan dunia. Mereka berpikir kalau anak ikut Allah dan Rasulnya, waduh Ustaz, akeh sing haram Ustaz. Iki dah oleh, iku dah oleh. Sebenarnya yang halal itu lebih banyak daripada yang haram. Yang halal itu lebih banyak daripada yang haram. Tapi karena ambisi dunia, itulah yang menyebabkan manusia jadi buta. Kata Allah Azza wa Jalla di surat At-Taubah ayat 24. Qul, katakan Muhammad, sampaikan kepada umatmu, kepada hamba-hambaku, in kana aba'ukum. Katakan kepada mereka, in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum. Katakan kepada mereka, andai kata orang tua kalian, nenek moyang kalian, anak keturunan kalian,
saudara-saudara kalian, pasangan-pasangan hidup kalian, bangsa kalian, wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta yang kalian kumpulkan, wa tijaratun takhshawnaha, dan perniagaan yang kalian takut kerugiannya, wa masakinu tardawnaha, dan tempat tinggal kalian yang kalian sudah merasa nyaman di sana, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, itu lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabili, lebih kalian cintai daripada berjihad di jalannya, fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri, kalian tinggal tunggu kalian, tinggal nanti Allah Azza wa Jal akan mendatangkan perintahnya, kebinasaan akan datang kepada kalian, kehancuran akan menimpa kalian. Itu satu kepastian jemaah. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik. Jadi jangan sampai kecintaan kita kepada keluarga, kepada bangsa dan negara itu melebihi kecintaan kita kepada Allah dan Rasul. Ahibati fillah, ketika kita mati, kita akan dihapus dari kakak Republik Indonesia. Betul? Nggak ada nama kita. Akan dihapus. Kakek kita udah nggak ada. Dia jadi penduduk alam yang lain. Yang di alam itu nggak ada pertanyaan kamu dari mana. Arab sana, mau di Amerika, Robnya satu. Yang memiliki dunia ini Allah Jalla Jalaluh. Innal arda lillah. Maka engkau akan ditanya, man rabbuk? Siapa Tuhan? Yang kedua, madinuk? Apa agamamu? Yang ketiga, man nabiyuk? Siapa nabimu? Ya, kalau pertanyaan itu bisa jawab itu, Ustaz. Dari SD udah diajarin. Iya. Cuma yang jadi masalah, pertanyaan itu jawabannya bukan dari hafalan, tapi dari keyakinan. Sehingga kalau orang munafik yang ditanya di kuburan, apa kata dia? Oh, dia ketakutan sendirian di dalam kubur, ditinggal sama keluarganya, hartanya nggak ada yang dia bawa, pangkat dan jabatannya tidak ada yang ikut ke dalam kuburan. Dia mengatakan, sami'tun nas yaqulun faqultu. Aku mendengar orang mengatakan, aku ikut mereka. Jadi ada orang-orang yang Islamnya ikut-ikutan. Nah, maka dia tidak akan bisa menjawab. Dia akan jawab mengatakan, aku mendengar orang mengatakan nabinya Muhammad, faqultu. Maka aku ikut mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agamanya Islam, ya aku ikut Islam. Tuhannya Allah, ya aku katakan Allah. Tapi semua itu bukan berdasarkan keyakinan, hanya ikut-ikutan. Ahibati fillah, yang kedua, tanda cinta kepada Nabi alaihi salatu wassalam adalah menjaga etika, adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kalau bicara etika adalah memperbanyak salawat kepada Nabi SAW, memuji Nabi kita, mengingat beliau dengan menyanjung perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Azza wa Jalla mengatakan, innallaha wa malaikatahu
yusalluna 'alan nabi. Allahu akbar. Sesungguhnya Allah itu bersalawat kepada Nabi, memuji Nabi di hadapan malaikat-malaikatnya, menyanjung kekasihnya di hadapan penghuni langit, mengasihi dan merahmatinya. Dan malaikat-malaikat Allah yang jumlah mereka tak terhingga, jemaah. Allahu akbar. At-tatis sama wa huqqalaha an ta'id. Langit itu merintih dan pantas langit itu merintih. Tahu jemaah, orang itu kalau mikul sesuatu yang berat, biasanya pakai bambu ya dulu, sampai menot bambunya itu, sampai bunyi ngek ngek ngek. Langit itu seperti itu, pantas dia merintih. Kenapa? Ma min maudhi arba' asabi. Tidak ada satu tempat seluas 4 jari kecuali di situ ada malaikat yang sedang meletakkan keningnya sujud di hadapan Allah Azza wa Jalla. Itu semuanya bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu Allah mengatakan kepada orang-orang yang beriman saja, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah dan bersalamlah kalian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, berapa kali kita bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam kemarin hari Jumat? Coba kita duduk merenungkan. Berapa kali kita bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kenapa bicara hari Jumat? Hari Jumat itu hari istimewa, yang Nabi alaihi salatu wassalam secara khusus mengatakan, fa'akthiru fihi minas salati alayya. Di hari Jumat itu kalian perbanyak selawat kepada. Coba kita lihat, bandingkan omongan kita, omong kosong kita, ngobrol kita dengan selawat yang kita baca buat Nabi alaihi salatu wassalam. Naam jemaah. Karena sebagian orang itu merasa sudah banyak bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi kalau dihitung, hitung antum salawat. Gak apa-apa menghitung. Supaya tahu ana hari ini berapa kali salawat. 10 kali? 20 kali? Karena sebagian orang hanya bersalawat di waktu-waktu tertentu. Padahal kalau bicara adab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kalau bisa desahan nafas kita berisi salawat untuk Nabi alaihi salatu wassalam. Yang tentunya di situ kita akan mengingat Allah, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Adab yang kedua, adab khusus kalau mendengar atau menyebutkan Nabi alaihi salatu wassalam, jangan cuma disebut namanya. Bersabda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak etis engkau. Engkau menyebut bapakmu saja. Masa bapak ana namanya Riza, pantas ana mengatakan, "Loh, iya Riza pernah berkata." Kurang ajar bapak itu. Bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Kalau dia mengatakan telah bersabda Muhammad SAW, katakan telah bersabda Nabi SAW. Telah bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebutkan Nabi Muhammad Alaihi Salatu Wassalam. Karena ahibati fillah, Allah Azza wa Jalla mengatakan, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'da. Jangan jadikan panggilan buat Nabi itu seperti panggilan di antara kalian. Di masa hidup Nabi alaihi salatu wassalam, mereka memanggil Nabi ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Tapi orang Badui karena memang dia belum belajar adab dan etika,
Kadangkala kalau datang ke kota Madinah ketemu Nabi SAW, dia mengatakan ya Muhammad, ya Muhammad. Para sahabat radhiyallahu taala anhum kalau mendengar orang mengatakan ya Muhammad, mereka tahu, oh Badui, belum belajar. Yang sudah belajar nggak pantas lagi. Jaga adab dan etika kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian adab kalau ke Masjid Nabawi. Apalagi ketika berziarah ke kubur Nabi alaihi salatu wassalam. Jangan mengangkat suara di sana. Jangan teriak-teriak di sana. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Jangan mengangkat suara di atas suaranya Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika beliau sudah meninggal dunia, kita pun tetap harus menjaga adab ini jamaah. Datang ke kuburan Nabi SAW ketika berziarah, ucapkan ucapan yang penuh dengan penghormatan kepada Rasul dan memuji beliau alaihi salatu wassalam. Katakan assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullah wa barakatuh. Nggak usah teriak-teriak di sana. Kemudian kita lihat ya, adab kepada Nabi SAW adalah adab terhadap sabda Nabi SAW. Kalau mendengar ustadz atau kawan yang mengatakan telah bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengarkan, rungok, karena ini ucapan Nabi yang disebutkan. Al-Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala, beliau itu kalau mau mengajarkan hadis di Masjid Nabawi, beliau itu imam darul hijrah, beliau itu berwudu seperti wudu mau sholat. Beliau pakai baju yang paling indah, beliau sisir jenggotnya, beliau pakai parfumnya. Kemudian beliau duduk, ditanya, kenapa engkau kok kalau mau ngajar itu kok seakan-akan harus berhias terlebih dahulu? Beliau pakai imamahnya. Kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, uwaqiru bihi haditha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku dengan ini memuliakan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Sa'id ibn Musayyib, seorang tabi'in, ketika dia sakit, ada yang tanya tentang hadis Nabi SAW. Dia sakit, maka dia mengatakan, aqiduni, dudukkan aku. Dia nggak bisa sakit, rebahan dia jemaah. Akhirnya dia minta diduduk-dudukkan. Dipaksa, akhirnya orang-orang dia duduk. Kata, kenapa engkau biarkan, sudah istirahat, kata dia. Fa inni u'azzimu an uhadditha haditha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana muttaji. Aku malu, kata dia. Aku mengagungkan hadis Nabi SAW. Masa aku nyampaikan hadis dengan tidur-tiduran? Itu adab, jamaah. Kemudian yang ketiga, bukti cinta kita. Tadi bicara adab. Yang pertama, kita harus mendahulukan Nabi SAW dari semuanya. Yang kedua, beradab, beretika dengan beliau. Yang ketiga, percaya dengan semua informasi yang disampaikan Nabi SAW. Bicara kita harus percaya. Ingat, ada hadis yang dhaif, ada hadis yang palsu. Karena kita wajib percaya, maka berdusta atas nama Nabi alaihi salatu wassalam, neraka tempatnya. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, dia mengatakan ini loh sabda Nabi SAW, digoleki ndak ono hadisnya.
Nabi pernah melakukan ini. Dicari hadisnya nggak ada. Yang melakukan itu dengan sengaja, maka dia silakan mengambil tempat duduk dia di neraka. Karena kita wajib percaya sama hadis Nabi SAW. Orang itu kalau dapat ya mungkin makalah yang di-share sama kawannya, Nabi seperti ini, Nabi melakukan ini, karena dia mengagungkan, dia ingin mengamalkan jemaah. Loh, ternyata palsu. Dicari nggak ada. Bukan Nabi yang menyampaikan. Diancam masuk neraka. Maka tugas kita ketika kita mendapatkan berita, mendapatkan kiriman yang berisi hadis Nabi SAW, jangan serta-merta di-share kembali. Jangan. Oh, saya ingin menyebarkan hadis Nabi SAW. Iya, keinginan itu baik. Tapi harus benar yang disampaikan. Makanya Nabi SAW paling gak suka dengan yang namanya katanya. Bi'sa matiyatur rajul za'ama. Kata Nabi, seburuk-buruknya tunggangan seseorang mengatakan katanya, ini menurut, ini dugaan ya, dugaan. Loh, dugaan, belum pasti ya, wallahu a'lam, mana enggak tahu juga. Dia nggak ingin dikatakan berdusta, maka dia pakai kata-kata ini. Maka dia nanti mengatakan, afwan, ana juga dapat kiriman dari orang. Kalau engkau dapat kiriman dari orang dan engkau belum memastikannya, jangan di-share. Oh, ini baik Ustadz. Tidak semua yang baik itu benar. Ya, kalau cerita palsu, banyak orang bikin cerita fiksi. Habis gitu dikatakan qala Rasulullah SAW, rawahu Muslim. Maksud ana bukan Imam Muslim, Ustaz. Artinya orang Islam lah yang meriwayatkan. Jamaah, ini gak boleh main-main sama hadis Nabi SAW. Karena kita dituntut harus percaya. Kalau ternyata hadisnya palsu, sebagian orang mengatakan kok gak masuk akal ya. Loh, kalau itu hadisnya sahih, pasti masuk akal. Walaupun akal kita nggak bisa mencernanya, pasti masuk akal. Seperti hadis tentang perintah kalau ada lalat yang nyemplung. Nyemplung itu apa? Berenang. Masa ada lalat berenang ya, Mas? Nyebur. Ya, ada lalat nyebur ya. Nyebur di minuman kita, di kuah kita. Apa kata Nabi SAW? Falyaghmis. Lalat itu suruh celupin lagi. Jadi biasanya lalat itu masih mutar-mutar gitu jemaah ya. Celupin lagi. Kemudian buang. Lalu ini minuman steril. Sesungguhnya kata Nabi SAW, di satu sayapnya itu ada racunnya, di satunya ada penawarnya. Percaya? Mosok Ustaz, laler Ustaz, mungkin dari kotoran dari mana masuk, ini steril, tidak masuk akal. Secara logika nggak bisa diterima. Ada yang menolak. Dicek dulu hadisnya sahih apa enggak. Kalau hadisnya enggak sahih, dibuang sudah. Ini namanya hadisnya palsu atau enggak, atau dhaif, dibuang. Tapi kalau hadisnya sahih pasti benar. Dan ternyata secara medis betul jemaah. Ini kuasa Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi kita alaihi salatu wassalam kata Allah, "Wa ma yantiqu 'anil hawa." Beliau itu tidak berucap dari hawa nafsu. Enggak. In huwa illa wahyu yuha. Itu wahyu diwahyukan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Maka kita harus percaya. Kita lihat ya, kejadian Isra Mi'raj. Masuk akal enggak? Isra Mi'raj ini dari Mekah ke Urshalim ke Baitul Maqdis
Itu orang Arab kalau mereka berdagang naik onta sebulan perjalanan berangkat, sebulan perjalanan pulang. Ini tahu-tahu Nabi SAW subuhnya sudah ada di Mekah. Abu Jahal ketika melihat Nabi kok wajahnya seperti murung ya, didatengin sama Abu Jahal. Kata Abu Jahal, kenapa engkau? Kata Nabi SAW, iya, aku baru saja melakukan perjalanan ke Baitul Maqdis. Kata Abu Jahal, dan engkau sudah ada di sini kan? Iya, kata dia. Kata Abu Jahal, ono bahan nih. Kalau aku kumpulkan orang-orang, engkau akan ngomong ini. Kata Nabi, iya. Dikumpulkan sama Abu Jahal. Karena dia tahu yang diucapkan Nabi SAW ini tidak masuk akalnya dia. Akhirnya Nabi menyampaikan itu. Ketika Nabi menyampaikan itu, sebagian orang ada yang pegang kepala jemaah. Yang dikumpulkan orang Muslim dan orang-orang kafir. Dan disebutkan di beberapa riwayat ada sebagian yang murtad dari umat Islam, yang memang imannya nggak kuat. Kok iso kata dia, secara akal mana mungkin? Akhirnya orang-orang berangkat ke Abu Bakar karena tahu ini sahabat paling dekatnya ini Abu Bakar nih. Apa kata mereka? Ya Abu Bakar, halaka ila sahibik. Engkau mau enggak engkau ke kawanmu tuh, sahibnya engkau. Yaz'umu annahu usriya bihi laila ila Baitul Maqdis. Dia mengatakan bahwa dia itu baru semalam datang dari Baitul Maqdis. Apa kata Nabi SAW? Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, awa qala dzalik. Benar dia mengatakan itu. Jadi kita harus memastikan dulu nih, benar nggak hadisnya. Jadi jangan langsung percaya juga. Ada hadis, oh kita percaya, tunggu dulu hadisnya benar nggak. Abu Bakar mengatakan, awa qala dzalik. Apakah benar dia mengatakan itu? Qalu na'am. Kata mereka iya. Dia mengatakan itu. La in kana qala dzalika laqad shadaq. Kalau dia mengatakan itu berarti benar yang dia sampaikan. Itu keimanan Abu Bakar. Maka dikatakan as-siddiq Abu Bakar ini. Qalu awa tusaddiqu. Abu Bakar gimana kau percaya? Kok iso percaya? Annahu dhahaba al-laila. Semalam berangkat ke Baitul Maqdis, pagi sudah ada di sini. Masih dia berusaha untuk mempengaruhi Abu Bakar. Qala na'am, kata Abu Bakar. Abu Bakar memastikan lagi, iya, aku percaya. Inni la usaddiquhu fima huwa ab'ad min dhalik. Aku itu percaya dengan jarak yang lebih jauh dari itu. Kok cuma Baitul Maqdis? Aku itu percaya dengan jarak yang lebih jauh dari itu. Aku percaya bi khabaris sama. Aku percaya dengan datangnya berita dari langit. Yang datang di pagi hari atau di sore hari. Itu Abu Bakar Siddiq. Jadi kita harus yakin dengan semua informasi. Sekali lagi, tolong dipastikan dulu hadisnya sahih apa enggak. Ahibati fillah, ketika orang-orang mendengar Nabi SAW mengatakan beliau Isra ke Baitul Maqdis, mereka kepingin tanya, gimana sih Baitul Maqdis itu? Karena ada orang yang sudah pernah ke sana jadi tahu. Nabi menyebutkan, diangkat itu Baitul Maqdis ya, Allahu Akbar. Allah itu ala kulli syai'in qadir. Maka kalau bicara tentang Isra Mi'raj ini sama orang-orang non-muslim atau orang muslim yang ada penyakit di hatinya, jangan mengatakan sama mereka, loh sekarang ini kan ada pesawat. Biyen gak ono pesawat.
Dulu nggak ada pesan. Jadi kita bicara sama dia tentang kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Kalau orang tidak beriman dengan kekuasaan Allah, bahwa Allah ala kulli syai'in qadir, sulit kita memahamkan. Maka orang yang beriman kepada kekuasaan Allah seperti Abu Bakar mengatakan, aku beriman dengan Quran nih. Yang tahu-tahu pagi datang, Nabi menyampaikan, Allah berfirman, atau sore menyampaikan, beriman. Baik, yang keempat, bukti cinta kepada Nabi SAW adalah mengikutinya, taat kepada beliau, menjadikan syariat beliau sebagai syariatnya, mengidolakan beliau. Orang kalau sudah cinta, siapa yang jadi followernya Ronaldo di sini? Nah, jemaah. Ada. Sopo angkat tangan. Tidak usah saling nunjuk, jemaah. Nah, orang itu kalau cinta sama Ronaldo, kita lihat kenapa? Apa baju bola namanya? Jersey. Jersinya Ronaldo itu kok laris ya? Apa orang kalau pakai jersinya Ronaldo itu mainnya kayak Ronaldo? Langsung ruhnya Ronaldo masuk dia? Enggak. Tapi karena dia cinta sama Ronaldo, dia beli. Dia pakai main bola, pakai nomornya Ronaldo, namanya Ronaldo. Padahal namanya Muhammad. Oh, Muhammad ini. Itu cinta aja. Kalau sudah cinta, dia akan mengikuti apa saja. Anda masih ingat? Anda izin minum dulu. Alhamdulillah. Pada waktu Ana di Madinah, Ana punya teman sekelas dari Bosnia. Mereka cerita, mereka bawa majalah. Setelah majalah berita. Kemudian dia ngomong, Syafiq, ente tahu yang paling berbahaya dari majalah ini? Ana nggak tahu karena bahasanya bahasa Bosnia. Dia buka di halaman yang isinya artis-artis dan tokoh-tokoh. Ini yang paling bahaya. Kok bisa, kata dia? Iya. Jadi anak-anak muda itu butuh idola. Maka orang-orang itu menciptakan orang-orang yang bisa dicontoh. Kalau yang dicontoh itu adalah orang-orang fasik, maka generasi muda ke depan ini berbahaya kondisi mereka. Kalau kita lihat, kita bisa cek Instagramnya Ustadz sama Instagramnya artis, dengan Instagramnya penyanyi, dengan Instagramnya ya pelawak. Antum lihat, lebih banyak mana? Anak kadang-kadang kalau melihat ya, followernya artis itu sampai 20 juta, 30 juta. Oleh opo melok iku jamaah? Dapat apa gitu? Dan ini realita yang ada. Oleh karena itu, Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Ali Imran ayat 31. Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan, kalau kalian benar cinta kepada Allah, apa buktinya? Fattabi'uni, ikuti aku. Ikut Nabi, bukan ikut ustaz. Bukan. Anak tadi ketika menyampaikan follower ustaz, follower kita mengikuti Nabi SAW. Kira-kira kalau kita bikin akun yang isinya sabda-sabda Nabi SAW, berapa persen penduduk Indonesia yang mengikuti?
sunnah-sunnah Nabi SAW? Berapa persen? Allah mengatakan fattabi'uni, katakan kepada mereka, ikuti aku. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Balasannya Allah akan cinta kepada kalian, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Asalkan kita mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau hanya ngomong, oh kita cinta kepada Nabi, kita banyak berselawat kepada Nabi, tapi ikutin Nabi SAW, buktikan cintamu. Kalau bicara solawat, iya kita disuruh memperbanyak solawat kepada Nabi SAW. Alhamdulillah Ustaz, anak ini solawat sama Nabi sehari lebih lah 200. Tapi masih belum bisa sholat anak Ustaz. Tidak sembahyang sih. Iya apa? Ada orang seperti itu aja. Kalau disuruh solawat, Masya Allah, sholat enggak? Kadangkala acara sholat berjamaah di masjid gak pernah hadir. Tapi ketika ada acara-acara untuk bersolawat kepada Nabi, dia hadir. Antum dipanggil sama Allah, hayya ala salah, hayya ala salah. Antum gak datang. Antum kemana? Maka kita harus memperbanyak solawat kepada Nabi dan mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Gimana sih ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kata Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, kullun yu'khadu min qawlihi wa yurad. Semua orang itu pernyataannya, omongannya, mau ustadz, mau siapa, mau kiai, mau tokoh masyarakat, semua ucapannya, pernyataannya bisa diterima dan bisa ditolak. Illa sahib hadzal qabr. Kata Imam Malik, kecuali yang dikuburkan di sini, sambil menunjuk ke kuburan Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi semua orang itu, omongan ana bisa diterima, bisa ditolak. Bisa benar, bisa salah. Tapi kalau sabda Nabi alaihi salatu wassalam, maka pasti benar dan harus diikuti alaihi salatu wassalam. Ahibati fillah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada suri tauladan yang baik di diri Nabi alaihi salatu wassalam. Ada perkara-perkara yang sebenarnya bawaan kemanusiaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita nggak wajib mengikuti. Contohnya, Nabi alaihi salatu wassalam itu nggak mau makan dob. Dob itu seperti apa jemaah? Nyambe. Soalnya di Surabaya ini banyak rica-rici nyambe. Iya. Iya. Rica-rica, rica-rici. Rica-rica nyambe kan? Nyambe itu bukan dob jemaah. Bukan. Nyambe itu bahasa Arabnya warol. Warol itu makan dob. Nyambe itu makan dob. Dob ini mangsa nyambe. Dob itu iguana padang pasir. Wajahnya menakutkan. Ekornya berduri. Antum nanti lihat di Google sana, tulis huruf alif lam bob sama ba, abbabu, atau bot sama ba aja. Mudah-mudahan dapat. Itu. Nabi nggak mau. Tapi Khalid bin Walid makan. Maka dia tanya, ya Rasulullah, apakah haram? Enggak, aku nggak suka. Ini kan nggak harus. Kalau gitu aku nggak suka juga. Nggak harus. Tapi kalau kemudian orang yang awalnya suka, kemudian gara-gara Nabi nggak suka dia meninggalkan, ini sebuah bentuk meneladani orang yang dia cintai sampai mengikuti dalam gaya makannya. Seperti Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Nabi alaihi salatu wasallam itu pernah makan qara, duba. Qara itu labu yang kuning itu jemaah. Ketika makan bersama kan satu nampan kan. Nabi itu sisanya dihabisin gitu ya. Biasanya Nabi membiarkan sisanya untuk dihabiskan sama
para sahabat. Para sahabat mencari berkah dari sisa Nabi SAW. Nah, tapi waktu itu sisa-sisanya dihabisin sama Nabi SAW untuk koraknya. Anas bin Malik ketika melihat hal itu, sejak itu dia jadi cinta sama makanan ini. Karena dia lihat kekasihnya mencintai hal itu. Itu bentuk mengikutin ya yang sangat sempurna sekali. Sampai bagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu ketika dia naik onta atau naik kudanya, naik kendaraan, dia baca bismillah sampai di atas alhamdulillah, kemudian dia tersenyum. Lalu dia mengatakan alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ditanya Ali, kenapa engkau tersenyum? Kata dia. Atau mungkin ada yang membuat dia tersenyum? Enggak. Aku melihat Rasul SAW ketika beliau naik baca doa itu, beliau tersenyum. Itu bentuk benar-benar mengikuti Rasul SAW. Bagaimana cerita Abdullah bin Umar bin Khattab? Pernah di satu tempat dia berjalan, tahu-tahu dia turun di tempat yang nggak biasa singgah. Dia turun kemudian dia kencing. Ditanya, kenapa engkau berhenti di sini? Kata dia, aku pernah bersama Nabi SAW. Beliau lewat sini, beliau turun, beliau kencing di tempat ini. Sallallahu alaihi wasallam. Sampai seperti itu mereka mengikuti Nabi SAW. Tapi tadi ada hal-hal yang sebenarnya bawaan dari kebutuhan Nabi SAW, tidak berkaitan dengan syariat di sini. Tapi kalau berkaitan dengan syariat, maka mau tidak mau kita harus mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, bukti cinta kepada Nabi SAW adalah membela Nabi SAW. Berkorban demi Nabi SAW. Kalau di masa dulu, maka kita lihat bagaimana para sahabat membela Nabi dengan hartanya, dengan jiwa dan raganya. Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika hijrah, kadangkala Abu Bakar itu berada di balik Nabi SAW, naik onta. Kadangkala Abu Bakar ada di depan Nabi SAW. Disebutkan dalam kisah itu, Abu Bakar, kenapa engkau melakukan itu? Ya Rasulullah, idza tadzakkartu talab, kalau aku ingat engkau diburu, ada yang mengejar engkau, maka aku mundur belakang. Kalau ada yang memanahmu, menombakmu, maka punggungku sebelum punggungmu ya Rasulullah. Wa idza tadzakkartu rasad, kalau aku ingat engkau sedang diintai, mungkin ditunggu di depan sana, maka aku maju ke depan. Kalau khawatir kayaknya jalannya ini berbahaya, Abu Bakar ke depan. Kalau sampai ada yang memanah atau menombak, maka dadaku sebelum dadamu ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu para sahabat Nabi, membela Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana Abu Bakar datang membawa semua hartanya, Umar membawa setengah hartanya. Bagaimana ketika perang Uhud, Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika perang Uhud, Nabi itu di belakangnya Sa'ad. Saat ini pemanah handal ya. Jadi Nabi itu kadangkala menengok di atas pundaknya Sa'ad, kepingin ngelihat anak panahnya Sa'ad ini kemana. Maka kata Sa'ad, ya Rasulullah, engkau nggak usah ngelihat, kata Sa'ad. Aku takut ada anak panah yang mengenaimu. Biar engkau berlindung dari dadaku, kata dia. Subhanallah. Seperti itu cintanya para sahabat kepada Rasulullah SAW. Maka mereka membela Rasulullah SAW. Setelah meninggalnya Nabi SAW, apa yang bisa kita lakukan? Maka membela Nabi dengan membela dakwahnya, membela risalahnya, membela sunnahnya, dengan cara mengamalkan sunnah Nabi. Amal no, oh ya kan cuma sunnah Ustaz, ojo kabeh wajib. Oh iya sunnah, sunnahnya Nabi SAW. Kita kadang-kala sama aturan kantor taat, suruh pakai baju warna putih. Loh kenapa? Kantor. Cuma kantor aja antum taat sama kantor. Iya Ustaz, urusannya mafi fulus nanti kalau udah. Urusannya dunia.
Tapi kalau sunnah Nabi SAW, kita kadang-kadang meremehkan. Dulu para sahabat ketika disuruh sama Nabi SAW dengan perintahnya, nggak banyak tanya, ini sunnah apa wajib? Pernah ngelihat tentara disuruh sama komandannya, yo lari 10 kali lapangan, siap dan, sunnah apa wajib dan? Pernah ngelihat tentara? Tidak ada dia tanya sunnah sama wajib. Yang ada perintah dikerjakan, larangan ditinggalkan. Kalau sekarang dilarang, saya tunggu Ustaz. Larangan itu ada dua loh Ustaz. Ada haram, ada makruh. Ini larangan masuk yang mana? Oh kalau ini makruh. Oh kalau makruh tidak apa-apa, tak lakoni. Jadi larangan malah dikerjakan, perintah malah ditinggalkan. Sedangkan kita membela Nabi SAW, bagaimana kita menyebarkan sunnahnya, membuat orang-orang cinta dengan sunnah Nabi SAW, sampaikan kepada mereka. Sekarang bisa dengan menyebarkan, ya memedi WA atau apa nih sunnahnya Nabi seperti ini. Kalau mau tidur baca ini, kalau awal bulan ngelihat rembulan itu baca ini ya. Kemudian apa yang dilakukan Nabi SAW ketika beliau makan. Beliau makan dengan tangan kanannya, makan baca bismillah. Maka hibati fillah, ini saatnya di masa sekarang ini, dengan adanya media yang mendukung sebenarnya kita untuk membela sunnah Nabi SAW, adalah dengan menyampaikan balighu anni walau ayah, sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Via yang punya grup keluarga. Tapi kadang-kala kalau kita punya grup keluarga, nyampaikan hadis Nabi SAW, ini bukan grup agama, grup bisnis, kita nyampaikan nih hadis Nabi SAW. Afwan mas, langsung dijapri. Afwan mas, kalau mau urusan agama di masjid. Padahal Islam datang ini untuk dunia dan akhirat kita. Dan Nabi SAW telah memberikan kepada kita semua contoh untuk urusan dunia dan akhirat kita. Barakallahu fiik, itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, fadhal. Alhamdulillah, sesi pertama sudah selesai. Selanjutnya kita masih ada waktu sekitar 20 menit. Pertama soalnya adalah ini Ustaz, ada pertanyaan, sering ngaji tapi juga masih suka bermaksiat Ustaz. Itu pertama. Yang kedua, langsung saja ke pertanyaan kedua. Ini pertanyaan Ustaz, apakah menulis novel itu yang disebarluaskan ke sosmed itu termasuk dosa jariah atau bagaimana? Dan apakah mengajak teman-teman main online bersama juga termasuk dosa? Mengajak apa teman-teman? Main online. Main game on. Ya. Siap. 3 pertanyaan dulu jamaah. Yang pertama, sudah ngaji tapi masih suka maksiat. Ahibati fillah, kita bukan malaikat. Maka kita juga harus memahami, bukan berarti tatkala kita belajar, kita hijrah, kita terlepas dari dosa. Nggak bisa. Bukan untuk meringankan perbuatan dosa, enggak. Rasulullah SAW mengatakan, iyyakum wa muhaqqaratiz dzunub. Kalian hati-hati dengan dosa-dosa yang diremehkan, hati-hati kalian. Fa inna laha minallahi taliban, akan ada malaikat khusus yang menuntut dosa-dosa kecil, dosa-dosa yang diremehkan. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan, laisa bi amanikum wala amani ahlil kitab, man ya'mal su'an yujza bih. Siapa berbuat dosa pasti dibalas. Jadi untuk orang yang sudah belajar, ya seharusnya dia lebih menghindari perbuatan dosa. Tapi kalau dia terjebak dalam dosa, segera bertobat. Nabi SAW mengatakan, ittaqillaha haitsu ma kunt.
Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau engkau berbuat dosa, langsung hapus dengan berbuat ketaatan. Jadi langsung tobat. Jangan berbuat dosa, oh kan manusia Ustaz, wajar berbuat dosa. Iya, wajar berbuat dosa. Yang gak wajar kalau terus-terusan berbuat dosa, gak bertobat. Maka kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua melakukan dosa anak manusia. Dan sebaik-baiknya yang melakukan dosa adalah yang bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita mendapati saudara kita berbuat dosa, tolong dikasih nasihat. Jangan dieci. Jangan diperolok-olokkan. Kenapa? Karena dia berbuat dosa jadi korbannya setan. Kalau kita memperolok-olokkan dia, akhirnya kita membantu setan. Dia semakin jauh akhirnya. Di masa Nabi SAW, ada nggak yang berzina? Ada aja. Bagaimana kisah seorang wanita yang datang kepada Nabi SAW mengatakan, Ya Rasulullah, inni hubla minaz zina, fatahhirni. Ya Rasulullah, aku ni hamil dari hasil zina. Dia datang kepada Nabi SAW. Sucikan aku ya Rasul. Ahibati fillah. Nabi bertanya enggak sama perempuan ini, engkau zina sama siapa? Enggak. Ini salah satu cara menjaga lingkungan masyarakat dari tersebarnya perzinaan. Nabi enggak bertanya. Nabi malah menyuruh perempuan ini pulang. Udah engkau pulang. Sampai yang di kandunganmu lahir. Ketika lahir datang lagi dia bawa bayinya. Ya Rasulullah, ini udah lahir. Sucikan aku. Dia merasa dosa ini tidak akan bersih kecuali dia dirajam. Kata Nabi SAW, engkau pulang kau susui. Sampai disusui selesai anak itu bisa makan roti, dia datang lagi kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, dia sudah bisa makan, ini gak perlu sama susuku lagi. Sucikan aku. Akhirnya perempuan ini dirajam. Selesai dirajam, Nabi SAW menyolati dia. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Ya Rasulullah, atusalli 'alaiha wa qad zana. Gimana engkau salat kepada dia, menyolatin dia, padahal dia sudah berzina? Bayangan Umar seperti itu. Apa kata Nabi SAW? Laqad tabat taubatan law qusimat ala 70 min ahli al-Madinah lawasi'atuh. Ini perempuan sudah bertobat yang kalau tobatnya dibagikan kepada 70 pelaku dosa di kota Madinah cukup mengampuni dosa mereka. Bayangkan tobatnya satu orang bisa mengampuni dosanya 70 orang. Dari bagaimana dosa ini mengantarkan kepada surga Allah Azza wa Jalla karena dia bertobat kepada Allah. Jadi berbuat dosa itu sesuatu yang lumrah jemaah. Tapi kalau kita berbuat dosa, segera bertobat dan kembali kepada Allah Jalla Jalaluhu. Baik, pertanyaan yang kedua, bicara nulis novel. Nah, bicara nulis novel ini kan nulis cerita fiksi. Boleh enggak? Ada khilaf di antara para ulama. Sebagian memasukkannya kepada dusta. Karena cerita itu tidak ada. Tapi sebagian membolehkan selama ceritanya baik, ada pelajaran di dalamnya, dan di awal disebutkan bahwa ini hanya permisalan. Ini bukan cerita sebenarnya gitu. Dia hanya ingin menyampaikan pesan dalam cerita tersebut. Sebagian membolehkan hal itu. Seperti cerita kancil sama petani. Benar nggak cerita kancil sama petani saja? Kita kan sering diceritain kancil sama buaya. Cerita itu nggak ada. Sebagian membolehkan cerita tersebut asalkan tadi disampaikan bahwa ini ceritanya nggak benar. Ini cuma, tapi kalau isinya adalah novel yang nggak ada manfaatnya, hanya orang tulis novel untuk cari fulus,
ya dia akan masuk dalam dusta nanti. Apalagi kalau ceritanya cerita-cerita yang berisi ajakan kepada kemaksiatan, ya, kepada cinta-cinta, kepada sesuatu yang dilarang. Jadi lebih baik sih kalau melihat dua pendapat para ulama itu, kalau bisa dihindarin, tulis yang lebih bermanfaat. Baik, pertanyaan yang ketiga, bagaimana hukumnya main game online? Iya, ngajak teman main game online. Ahibati fillah, manusia itu suka permainan, dan kehidupan dunia ini la'ibun wadah, melalaikan. Ya, fisik kita sibuk bermain, hati kita lalai. Kalau bicara game, permainan, maka tergantung permainannya. Apakah permainan itu termasuk yang diperbolehkan atau tidak dalam agama? Isinya dulu dilihat. Karena ada game yang mungkin mendidik. Ada game yang bangun perumahan, ya, bangun rumah. Ada game masak, ada game yang memanah, ya, ada game memanah. Oh, masya Allah, hebat, juara 1. Suruh mana beneran, tak kena. Iya. Jadi tergantung gamenya tersebut. Kemudian kalau gamenya itu memang mubah, maka kita harus tahu, jangan sampai yang mubah itu membuat kita lupa dari yang wajib. Berapa banyak anak-anak main game sehingga lupa berbakti sama orang tua. Bahkan ternyata game itu sudah berdampak negatif kepada dia. Ini bicara dampak dari game tersebut. Ada anak yang jadi kurang ajar sama orang tuanya, maka game itu jadi terlarang. Orang tua kalau punya anak, tolong dicek mainnya game apa anak tersebut. Kemudian dikasih waktu agar tidak semua waktunya untuk bermain game. Kemudian ajak temannya yang tadi biasa main game online, main game yang benaran. Main bola, ya, olahraga. Karena biasanya orang kalau main game itu yang sehat apanya, jemaah? Jempolnya dok. Nah, kadang-kala kita ngelihat tuh orang ini ahli banget ini, main perang-perangan gitu ya, ahli banget dilihat. Terus ketika ndelok uangnya, masya Allah, dia nggak bisa. Astagfirullah. Baik, jadi seperti itu, maka kita perlu jemaah menghidupkan kembali permainan-permainan buat anak-anak kita. Khususnya yang hidup di perumahan ini harus ada inisiatif bersama. Alhamdulillah. Kalau boleh tanya, di perumahan ini apa permainan anak-anak sesama tetangga itu? Main sepeda. Mana? Baik, selain memanah. Memanah itu bahaya, artinya olahraga yang butuh tempat apa? Khusus, ya, peralatan khusus. Kita dulu waktu kecil itu sehat-sehat. Mainnya apa? Benteng, apa? Iya. Apa? Yang biayanya itu murah. Yang perempuan-perempuan mainnya engklek, apa yang engklek. Sekarang masih ada di sini. Kayaknya perumahan harus bikin lapangan khusus buat itu. Jadi perlu dihidupkan, anak-anak itu sehat loh jemaah. Permainan-permainan itu sehat gitu. Kemudian apa lagi? Pati lili, ya pati lili itu jemaah. Masya Allah, pati lili. Ini generasi tahun biru jemaah, generasi. Lagi anak-anak sekarang pati lili game juga dia mainnya di sana. Jadi seperti itu, anak rasa perlu ya teman-teman umat Islam yang dalam satu perumahan, bagaimana dia menciptakan permainan buat anak-anak mereka yang sebenarnya mereka sudah nggak kenal lagi sama permainan itu. Bapaknya yang main. Kalau perempuan-perempuan dulu main bekel, sekarang ada main bekel. Kita masih ingat main tutup ya apa? Kempieng jamaah.
Masya Allah, itu bahagia banget ya. Ya kayaknya perlu lagi anak-anak kita diajari main kempieng, main bekel, yang insya Allah itu akan lebih membuat refresh mereka. Karena olahraga ini juga menghilangkan stres jamaah, membuat lebih dekat di antara mereka. Barakallahu fikum. Nah. Alhamdulillah, mohon maaf jemaah yang masih ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab sekarang karena waktu juga yang sudah sesuai dengan kesepakatan, beliau juga nantinya akan kembali. Ana mau kasih hadiah dulu, tapi buat yang paling tua. Nah, siapa yang paling tua jemaah? Yang umur 70. Ada yang 70? 70 berapa? 71? 71? 77? Kalah jemaah. Hah? Berapa? Bok, apa? 71 ada 2, 77, 80. Kayaknya 4 hadiahnya dibagi buat semuanya jemaah. Masya Allah. Fadol dikasihkan ke 4 orang itu. Baik, buat yang paling jauh jemaah. Yang paling jauh. Dari mana paling jauh? Mana? Banjarmasin. Banjarmasin. Kalau jauh-jauhan gitu ada yang dari Papua di sini. Enggak. Yang dari sini, yang dari datangnya paling jauh. Dari Surabaya sini mungkin. Sidoarjo. Malang. Datang langsung dari Malang ke sini. Bukan nginep di sini. Udah nginep di sini. Tapi buat kajian nih. Masya Allah. Berarti Malang Sidoarjo dikasih itu jamaah. Nah, fadlu. Ada yang lebih jauh? Nyamplungan. Jauh Nyamplungan jamaah. Ampel. Nggak apa-apa, kasih buat yang Nyamplungan. Taib, barakallahu fikum. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke moderator. Taib, jamaah rahimakumullah. Ada doa Nabi SAW yang sering beliau baca ketika beliau bermajlis dengan para sahabat. Beliau biasa mendoakan mereka, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.